Ya, shalom semuanya. Saya akan membacakan firman Tuhan hari ini dari Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 19. Ketika tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air, dari pagi sampai tengah hari, di hadapan laki-laki dan perempuan, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya, sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maaseya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serepia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Asaria, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu. Sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria. Karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa, juga para imam dan orang-orang Lewi berkumpul kepada Esra, ahli hukum Taurat itu, untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaraan Musa, bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ketujuh, dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon korma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun, guna membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis. Maka pergilah orang mengambil daun-daun itu, lalu membuat pondok-pondok, masing-masing di atas atap rumahnya, di pekarangan mereka, juga di pelataran-pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air, dan di lapangan pintu gerbang Efraim. Seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-pondok yang tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah pesta ria yang amat besar. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari, dari hari pertama sampai hari terakhir.
7 hari lamanya mereka merayakan hari raya itu, dan pada hari yang ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Amin. Amin. Terima kasih, Bro Welles. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan untuk dari Kisah Para Rasul 17. Iya. Karma, silahkan. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan pembacaan firman dari Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 18. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timoteus masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Ya, saya lanjutkan. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena,
Aku lihat bahwa dalam segala hal, kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitahukan kepadamu. Maaf, saya ulang. Itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas. Dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadi semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek, dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus meninggalkan mereka, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Demikian firman Tuhan. Terima kasih, Bersama dan Pak Mulia. Selanjutnya akan disampaikan firman oleh Pastor Paul. Silakan, Pastor Paul. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi orang-orang yang rajin menyelidikinya, ya, dan membacanya dengan tekun, ya, serta mengamatinya, maka rema itu akan datang padanya. Ya, tetapi banyak orang yang membaca firman Tuhan itu cuma karena mau kejar setoran, ya. Orang-orang baca firman Tuhan supaya merasa suci. Nah, itu repot itu. Jangan membaca firman Tuhan supaya kamu merasa suci. Ya, itu nanti tidak ada gunanya. Baca karena ingin tahu. Saya sudah tahu, Pak. Nah, itulah namanya nggak tahu. Saya ini sudah setua ini, saya baca firman Tuhan, Alkitab bolak-balik, selalu ada yang baru. Ya, firman Tuhan itu selalu baru. Karena saya mencarinya dengan sungguh hati. Dan selalu Tuhan bukakan yang baru. Hal-hal baru itu dibukakan senantiasa. Ajaib kan? Nah, kenapa ada orang-orang sampai buntu dengan firman Tuhan? Saya sempat buntu ya, karena apa? Karena saya pernah membaca firman Tuhan itu karena kejar setoran. Kejar setoran, ya, supaya kelihatan saya banyak baca firman Tuhan, dan saya merasa dengan saya membaca firman Tuhan itu, wah, target terpenuhi. Ya, 5 pasal sehari, sudah saya langsung tiba-tiba jadi orang suci. Enggak ya, Anda membaca firman Tuhan enggak bikin Anda suci. Tapi ketika Anda melakukan firman Tuhan, itulah yang membuat Anda akan menjadi kokoh hidupmu. Seperti rumah di atas batu karang. Ya. Ketika Anda, walaupun Anda belum ngerti,
Ya, belum ngerti itu maksudnya ya, misalnya nih, 1 tambah 1 berapa? 10. Belum ngerti, oh lakukan aja, ya pokoknya diain saja. Nah itu namanya bodoh itu. Ya, 1 tambah 1 itu Anda kan belum ngerti itu berapa. Itu 10, terus Anda nanti, ya 10. Nah, itu namanya bukan belum ngerti, itu bodoh. Tapi kalau belum ngerti itu maksudnya begini, ampuni musuhmu. Beberapa orang yang desak saya ya, untuk membongkar dosanya orang. Ada satu orang yang berdosa sekali, dan orang ini menjadi salah satu korban dari dosanya dia, terus saya diminta bersama-sama untuk membongkar dosanya dia. Lalu orang ini juga berkata, bilang, Pak, ingat Pak, dia juga ngata-ngatai kamu dengan kata-kata yang tidak baik Pak. Dia juga menyakitimu. Terus saya bilang, ampuni. Saya bilang, saya tidak membela orang ini. Saya tidak membela orang ini. Saya hanya menjaga hati saya supaya jangan ada kebencian dan dendam. Simpel kan? Alkitab sudah ngajarin kan? Belum tentu Anda ngerti. Tapi Anda tahu kan itu kan? Lakukan saja. Anda tahu kan bahwa mengampuni itu baik. Tapi Anda belum ngerti di hatimu kan? Kenapa saya harus mengampuni orang ini yang kurang ajar? Lakukan saja. Nah, itu bedanya. Saya sudah ngerti kenapa saya ngampuni. Karena saya pernah tidak mengampuni, saya pernah mengampuni, dan hasilnya ternyata lebih baik kalau saya mengampuni. Itu yang dimaksud. Ya. Orang-orang Israel dan orang-orang Yehuda atau orang Yahudi ya, sejak di Babel, orang-orang kerajaan Yehuda ini, kerajaan Yehuda terdiri dari 3 suku. Lewi, Benyamin, dan suku Yehuda itu sendiri. 3 suku ini disebut Yahudi. Jadi kalau dibilang orang Yahudi, maka artinya adalah Lewi, Benyamin, dan Yehuda. Itu ya. Jadi jangan bingung, ini orang Asyar itu orang Yahudi itu. Wah itu latah namanya. Nanti ada orang lihat orang Asyir, Landan lihat orang Naftali, oh itu orang Yahudi, bukan. Yahudi itu bahasa Aram dari kata Yehuda. Ya, bahasa Arabnya Yahud. Ya, itu artinya 3 suku itu. Yehuda, Benyamin, dan Lewi. Itu yang disebut dengan Yahudi. Nah, orang-orang Israel dan orang-orang Yahudi ini, ya, ketika menerima Torah dari Musa, dan kemudian mereka sampai ke zamannya Salomo, mereka jaga itu Torah. Tapi ketika kerajaan itu pecah, maka Torah itu mulai ditinggalkan. Karena para penjaga Israel, para penjaga orang-orang Yehuda ini menjadi korup. Kemarin ada 3. Ya, 1 mereka ngarang ajarannya, tidak sesuai yang tertulis. 2, mereka cari uang sendiri-sendiri. 3, dipenuhi dengan hawa nafsu. Ya. Mereka memanfaatkan itu buat cari kebetan di dalam sana. Contohnya Hofni Pinehas. Lihat semua perempuan-perempuan ditiduri. Karena memang orang yang tampil itu kan memukau kan. Jadi selebritis. Makanya hamba-hamba Tuhan yang merasanya dirinya selebritis. Pasti berzina. Wah jangan, nggak percaya saya. Begitu ada nih hamba Tuhan, terus dia menempatkan dirinya selebritis. Dia pasti berzina. Ya, makanya saya selalu menentang hamba-hamba Tuhan yang mengaku atau menyajakan dia dengan selebritis. Dia pasti berzina, pasti. Anda tahu yang namanya pasti? saya jadi pendeta sejak tahun 99. Dan saya banyak hidup di dalam bergaul dengan pendeta-pendeta. Ya, begitu dia udah selebritis, pasti berzina. Ya. Kalau dia menempatkan diri sebagai hamba, dia akan dijaga oleh Tuhan. Tapi kalau dia menempatkan diri sebagai selebritis, pasti akan berzina. Tapi kita nggak mau bicara hari itu, kita mau bicara ajaran sesat. Yang pertama itu ya, karena itu penting. Maka orang-orang ini mulai meninggalkan ajaran-ajaran yang sehat. Mereka dimanipulasi oleh para penjaga-penjaga Israel, oleh para gembala-gembala palsu yang ternyata adalah serigala buas.
dimanipulasi, pesan Tuhan itu dikorup. Wih, serem saudara. Kalau pesan Tuhan itu dikorup, Anda nggak kebayang ya, pesan Tuhan itu dikorup. Pesan Tuhan itu kemudian dimanipulasi, dibikin gegap gempita, supaya terlihat karismatik. Sehingga yang namanya pendeta, yang namanya hamba Tuhan itu bukan lagi menjadi hamba, tetapi menjadi ya itu selebritis akibatnya. Karena pesan Tuhan yang dikorup itu adalah pesan yang membuat Anda akan menjadi kagum dengan si pendeta itu. Itu terjadi. Makanya orang-orang Farisi, ahli Taurat, para imam suka membaca doa yang panjang-panjang di tikung-tikungan dan bertele-tele, ya, serta berulang-ulang. Artinya membaca mantra, ya, dengan mantra, dan mereka diulang-ulang dan mereka bangga dengan hafalan mereka. Kalau mereka hafal doa yang panjang, dihafal bertele-tele kayak mantra jadinya kan. Terus dibaca, ini doa untuk mendapatkan rezeki. Wah, ini mantranya. Ini doa untuk ini doa ini. Bahkan termasuk kalau zaman sekarang itu bahasa roh Anda itu pun adalah sebuah mantra, rapalan. Itu yang terjadi. Nah, itu cilakanya. Makanya akhirnya orang tidak dibawa membaca firman Tuhan yang benar. Orang dibaca, coba Anda baca ya. Saya berapa kali sampai kadang-kadang saya, aduh, ini orang ya sudah dibaca ayatnya jelas bunyinya begitu. Tetapi mikirnya bisa beda, itu di kelas evangelis ya. Makanya saya sampai kaget-kaget ya. Ini ayatnya sudah jelas bilang begini, tapi ini orang masih ngeyel. Bilangnya beda. Dia menafsirkan yang beda dengan menambahkan logikanya dia. Nggak bisa. Jangan ditambahi. Ya kan? Itu selalu terjadi. Saya, wah pokoknya kalau di kelas evangelis, saya minggu pertama, minggu ketemu 3, pokoknya itu saya yang dandani orang. Saya senang kalau orang itu aktif ya. Nah waktu saya benerin ini, ya, cara dia membaca, kan yang lain juga belajar. Masalahnya kalau yang pemalu ini yang repot, saudara. Nggak ketahuan, saya susah nggak bisa kasih contoh. Tapi kalau ada yang ngeyel, ada yang apa, saya senang justru. Karena ini akan mengajari yang lain. Sambil nonton ya, bukan mempermalukan, bukan. Tapi saya ngajari, ini loh, kamu harus persis sesuai yang tertulis. Nah itu masalahnya, itu dikorup. Orang tidak lagi sesuai yang tertulis. Tapi dikorup. Ya. Atau dilebih-lebihkan. Atau dibikin hoax. Sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Nah, itu yang terjadi. Ketika kita tidak lagi setia kepada yang tertulis, tetapi kita kemudian memberikan asumsi. Loh, Nehemia 8 ayat 9 tadi dikatakan, Torah diberi keterangan-keterangan di dalamnya supaya pembacanya dimengerti. Itu kan juga menambahkan, Pak. Bukan. Itu komentari. Itulah yang namanya misnah. Yang akhirnya jadi targum. Ya. Yang menjadi tradisi. Tetapi itu bukan menjadi patokan sebagai kitab suci. Yang menjadi patokan tetap Tanak yang asli. Yang aslinya, tulisan aslinya, yang belum ada tambahan, itulah yang asli. Komentarinya itu adalah tambahan dari si pengajar supaya orang mudah mengerti. Tadinya itu baik. Tetapi kemudian akhirnya orang belajar tambahannya, bukan belajar intinya. Repotnya kan di situ. Hanya ikut kelas evangelis ya, nanti Anda ngerti yang saya ngomong ya. Kelas evangelis kita bulan April ini, akhir April kita mulai hari Selasa ya. Kelas evangelis cepetan daftar karena kita maksimum 30 orang ya. Buruan daftar. Nah, makanya saudara, hamba-hamba Tuhan ketika di zaman Esra, zamannya para nabi,
Kemudian orang-orang mulai berhenti membaca Torah. Sesat akhirnya umat Israel. Kemudian akhirnya hilang. Karena udah nggak pernah dibaca lagi, cuman para imam aja. Ya kan? Dan para imamnya akhirnya eksklusif. Akhirnya bukan membaca Torah, tapi membaca dongeng-dongeng. Itu selalu begitu ya. Akhirnya dikotbahkan di dalam bait suci bukan Torah lagi, tapi gabungan cerita dari sana sini. Pokoknya ritual jalan terus, ya, rupanya ngebul terus. Kemudian zamannya Raja Yosia ketemu orangnya, dibacakan lagi mereka bertobat. Tapi kemudian kan Yerusalem dihancurkan, hilang semua. Untung ada Ezra Nehemia, ada Ezra ya ahli Taurat. Tetapi generasi Ezra ini kemudian pudar. Karena akhirnya digantikan dengan generasi ahli Taurat dan orang Farisi ini yang mereka akhirnya memanipulasi kitab suci ini. Ya. Mereka menambahkan keterangan dan dipaksakan sesuai dengan yang mereka mau untuk giring orang-orang ini supaya mereka bayar. Ujung-ujungnya duit. Serigala-serigala yang ganas. Ya, kemarin kita belajar itu kan, serigala-serigala yang ganas itu. Kisah Rasul 20. Ujung-ujungnya duit, saudara. Supaya Anda diarahkan untuk membuat kaya si pembawa firman ini. Makanya dia selalu pakai pakaian yang bagus, yang keren. Selebritis itu tadi. Tapi masalah yang begini yang digandrungi itu loh. Ya, orang udah gak sehat lagi. Cara berimannya tuh, nah ini ya, kalau orang Islam itu berimannya kepada pengajaran para ustadz-ustadz yang ke Arab-Araban, orang Kristen berimannya kepada para selebritis. Iya kan? Amatin deh. Para orang Islam berimannya sama yang bau-bau, bukan asal bau Arab, mau dia ngomong jorok, mau dia lagi mencaci maki, asal ngomongnya pakai bahasa Arab, ana dan antum, wah inilah sini ya, yang paling dekat sama surga. Nah, kalau orang Kristen, ya asal orangnya pakai parlente, pakai necis, pakai mobil mewah, wah ini diberkati Tuhan, inilah hamba Tuhan sejati. Ya, ayo Anda juga begitu kan, jujur. Ya kan, Anda datang sama Tuhan, nggak dengar khotbahnya mah nggak karu-karuan. Anda lihat necis, parlente, ya, hati-hati loh. Padahal yang dikhotbahkan nggak ada, dia nggak khotbahnya nggak jelas ngalor itu nggak karu-karuan. Isinya apa? Wah pokoknya Anda ngelihat ganteng atau cantik udah, isinya mbuh wes pokoknya. Anda lihat musik gelap-gelap, pokoknya udah sip. Nah, hati ya. Kemudian di zaman Yesus sampai dengan orang-orang Farisi itu dibongkar sama Tuhan Yesus. Para rasul juga membongkar kelakuannya orang-orang ini, marah. Makanya orang-orang yang memberitakan kebenaran firman Tuhan tidak disukai oleh yang mainstream. Selalu dibilang pengacau. Karena mengganggu pundi-pundi mereka. Dan kemudian Anda terhasut, ikut mencaci maki. Dan akhirnya Anda tersesat bareng-bareng. Itulah sebabnya saya bolak-balik bilang jangan pernah kagum sama siapapun. Karena nanti kalau Anda sesat, kalau orang itu sesat, Anda sesat bareng sama dia. Itulah yang namanya anjing. Anjing tidak masuk kerajaan surga. Anjing-anjing ini membela tuannya dengan membabi buta, ya salah benar, pokoknya tuannya benar, ya kan? Dia akan menggonggong menyala, pokoknya membenarkan tuannya. Makanya ketika tuannya sesat, dia ikut sesat, ya kan? Wah itu hati-hati. Anda akhirnya tidak lagi menguji firman Tuhan. Pokoknya dia ngomong benar. Nanti kalau ada orang bawa firman Tuhan, ini salah. Yang benar yang majikan Anda itu. Ya kan? Sejak saya tersesat, ya, saya mencari kebenaran.
2010 itu ya, saya mulai kebuka semua ya. Sini pengajaran dan kabeh wis pokoknya. Saya mulai nantang ya, pengajaran satu-satu tak uji. Wah, seruat semua ini pengajaran gereja-gereja. Sampai saya akhirnya mumet sendiri, saudara. Enggak, yang saya orang ini pendeta ini pada ngomong ini enggak ada yang ampuh omongannya. Saya sendiri pun hancur. Wah, enggak ada yang ampuh, akhirnya ruwet hidup saya. Wah, baru setelah saya ketemu Tuhan Yesus, saya perbaiki. Satu-satu kembali ke yang tertulis. Ya. Nah, makanya Anda nanti bisa menyembah Allah yang tidak Anda kenal. Walaupun di dalam gereja loh. Ini Paulus cerita kepada orang Yunani ya. Ya, kepada Allah yang tidak dikenal ini orang berarti apa? Agnostik. Ya, orang-orang agnostik. Kalau gnostik itu sinkritisme, semua agama sama, banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju surga. Nah, itu sinkritisme atau gnostik. Nah, ini agnostik. Ya, kita menyembah Allah yang tidak kita kenal. Pokoknya ada Allah yang tidak kenal. Kamu percaya Allah? Enggak, saya enggak percaya ada Tuhan, enggak percaya ada Allah. Saya enggak percaya Tuhanmu itu. Ada satu Tuhan, tapi bukannya seperti itu. Saya enggak tahu, pokoknya dia mati. Nah, itulah agnostik. Ya, agnostisisme. Agnostisisme itu masuk di dalam gereja. Karena orang-orang di dalam gereja bingung dengan yang disembah sama pendetanya mereka. Kayaknya Tuhan nggak ngajari balas dendam ya. Kok kamu dendam amat ya? Kok kamu balas-balesan? Kayaknya Tuhan nggak ngajarin. Antara yang mereka baca di Alkitab dengan yang diajarkan Pak Pendeta beda. Mereka teladannya Pak Pendeta dengan yang mereka baca di Alkitab dan mereka pikir, kok lama-lama beda ya. Akhirnya orang-orang ini karena takut bermusuhan dengan gereja, takut dikucilkan, mereka jadi agnostik. Kayaknya Tuhan nggak seperti itu deh. Saya sempat menjadi agnostik ya. Tetapi memang kalau dipikir ya, mungkin Tuhannya Gilbert dengan Tuhannya saya beda loh. Tuhannya Gilbert ngajari kemewahan, Tuhannya saya ngajari kesederhanaan. Tuhan yang saya sembah, majikan saya itu mengajarkan kesederhanaan. Majikannya Gilbert mengajarkan kemewahan. Nah, anggap aja beda deh, supaya jangan ribut kan. Ya kan? Tuhannya Muriwali dan Esra Soru mengajarkan dogma. Yang penting kamu ajarannya kudu benar, kudu trinitas. Tuhannya saya nggak urusan dengan trinitas. Tuhan yang saya sembah itu yang penting kamu ya adalah ciptaan yang baru diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Beda banget ya. Diakonia marturia. Memberi tumpangan, mengampuni, memberkati. Nah itu makanya itulah agnostik ya mungkin ya. Itulah agnostik. Nah seperti itu ya. Tuhannya beda, kita beda nih. Mungkin tafsirannya apa? Tapi mereka bilang bukan tafsirannya, sesat. Wow, kamu sesat ini. Nah, tapi Alkitabnya nulisnya begitu Alkitabnya nggak ngurusi masalah dogma loh. Yuk kita tinggalkan masalah baptisan, masalah apa tadi itu yang di Ibrani katakan, kita tinggalkan asas-asas dasar. Penumpangan tangan, caranya bagaimana, baptis caranya gimana, udah nggak usah diurus. Yang penting itu kepada yang itu apa kasih. Apa gunanya kamu tahu segala dogma, tapi tak satu pun yang kau bisa lakukan. Anda hidupnya habis untuk belajar Alkitab, untuk belajar dogma, bukan belajar cari bagaimana caranya hidup saya bisa berkemenangan ya. Nah yang di karismatik diajari bagaimana cara hidup berkemenangan. Caranya bagaimana? Berbahasa roh, edan lagi. Edan lagi, mana ada diajarin begitu di Alkitab? Enggak ada. Pokoknya bahasa roh yang kenceng, saya gitu ya, bahasa roh berjam-jam, sampai jeloder cangkemnya, sampai memble itu kayak John Lennon itu. Ya. Allah tuh tetap hidupnya. Begitu saya ngerti rahasianya, ya, yaitu hidup dituntun oleh roh. Yaitu apa? Rema. Dari mana punya rema? Karena punya kasih. Bagaimana kasih yang bersama logos jadi rema. Rema itu jadi iman. Iman itu yang bisa memindahkan gunung. Ya kan? Kasihnya itu apa?
mengasihi, mengampuni, memberkati. Sangkal diri, pikul salib. Diakonia marturia. Ya. Akhirnya saya berkemenangan. Karena itu tertulis di dalam Alkitab. Bukan Basaro yang lama. Wah, ngawur itu. Tidak ada di Alkitab. Ayo Basaro 1 jam. Weh, gundul peang. Sampai njelodeh jangan 1 jam. Kamu teriak sampai muntah-muntah. Gak bakal menang hidupmu dengan Basaro. Ya. Sikara lapa 1 jam sampai njelodeh sampai muntah-muntah. Kamu ngomong itu. Oe, gak bakal menang. Tapi kamu mulai belajar ampuni. Orang ini yang saya ajari ya. Orang ini saya heran. Dia pendeta tapi tak kasih. Dia tidak ngerti arti mengasihi, mengampuni, memberkati. Dia tidak ngerti. Supaya dunia tahu dosanya dia. Lah, kok supaya dunia tahu dosanya dia? Saya itu ya mengkritik Gilbert bukan membuka dosanya Gilbert. Ya saya mengkritik pendeta-pendeta. Nah Gilbert yang menjadi ikon. Tetapi bukan tujuannya untuk mempermalukan Gilbert. Saya berharap Gilbert bertobat, ya, kasih 4 miliar ke Damaris. Iya kan? Kasih. Ya, sehingga pendeta Niko, pendeta Tiberias, Philip Antova, semua tergerak hatinya. Ya. Yakub Nahua anaknya itu ya. Kita semua, oh iya kita harus berdiakonia ya. Itu yang saya harapkan. Bukan membuka aibnya, saya nggak pernah bongkar-bongkar aibnya Gilbert. Ya, salah sendiri kemarin pakai jam tangan ditutup-tutupin, ya salah sendiri dia. Ya kan? Karena kan merasa sendiri kan akhirnya kan. Merasa sendiri kan, akhirnya malu sendiri kan pakai jam tangan mahal kan. Akhirnya malu sendiri kan, jadi grogi kan waktu begitu disorot media kan. Tadinya janjian nggak ada media, tiba-tiba ada media datang. Ya gimana? Tuhan ngajari hidup sederhana kok. Kan begitu kan? Kembali ke yang tertulis. Jangan pernah takut ketika kamu diintimidasi oleh pendetamu, dibilang pengacau, ketika engkau sudah mengikuti yang tertulis. Oh enggak, yang benar ada begini. Oh salah. Yang benar ada yang tertulis. Sekalipun malaikat yang ngomong sama kamu, artinya apa? Kita sudah punya yang tertulis kan? Terus ada malaikat datang, belokin kamu. Sekalipun malaikat loh. Artinya apa? Ada orang yang ngomong sama saya begini, oh saya ini belajar dari Roh Kudus. Yang di Alkitab itu salah, sudah dirubah-rubah. Ya, itu salah. Sekalipun malaikat itu tadi tuh, sekalipun malaikat ini ngaku-ngakunya kan Roh Kudus yang ngomong. Salah. Yang benar yang tertulis. Sudah, itu saja. Walaupun itu Anda pegang terjemahan. Makanya saya selalu ajarin Anda. Yuk jangan belajar Al-Quran, jangan belajar kitab-kitab lain buat mencari kekurangannya. Kamu sendiri baca Alkitab belum becus, ikut kelas evangelis. Ya, ikut kelas evangelis. Banyak yang syok dan kaget. Tapi saya jamin, ya, kalau Anda ikuti sungguh-sungguh, Anda akan tahu bagaimana cara membaca firman Tuhan yang benar, yang sesuai yang tertulis, tanpa menaruhkan asumsimu, dan biarkan Anda akan hidup Anda berkemenangan. Ya kan? Wah. Beneran ya, saya nggak main-main ya. Itu misi saya mengajarkan kelas evangelis apologetik. Bukan buat debat sama orang Islam. Bukan buat menang debat. Walaupun kalau Anda ikutin cara saya, Anda akan menang. Ya, debat dengan siapapun nggak akan kalah. Kalau Anda ikutin tipsnya saya. Tetapi paling penting Anda beresin dulu buat kita sendiri. Jangan-jangan Anda saja nggak ngerti, nggak sok-sokan. Jelek-jelekin Islam, ikut-ikutan, Anda nggak ngerti. Ditanya Alkitab, Anda bingung. Jangan sampai. Makanya saya nggak heran ya, kalau ada pendeta-pendeta yang ngaku-ngaku, ini terus dia masih belum bisa mengampuni. Lah wong para apologet itu kan paling susah mengampuni kan? Yang di YouTubers itu. Nggak heran. Karena mereka mereka baca firman Tuhan buat nyerang. Mereka cari-cari buat nyerang orang lain. Bukan buat, aku pengen tahu, buat aku sendiri.
Nah, itu ya orang-orang, makanya jangan sampai kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, walaupun itu ada di depanmu sebenarnya. Jangan sampai ya. Nah, seperti orang Kristen di Berea ya, mereka setia menyelidiki apakah benar tertulis demikian. Coba buka 11, Pak. Kita buka sama-sama ayat 11, Pak. Ayat 11 kita buka sama-sama. Kok tambah naik malah? Terus 11. Dah. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Tuhan Yesus memberkati.